Tahu nggak kenapa kita cuma bisa lihat pelangi setengah lingkaran? Sebab setengahnya lagi ada di mata kamu. Iya, kamu. Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Kak Sam Rizky, dan kali ini kita akan membahas tentang kuliah bedah rahasia kesuksesan Disney di dunia animasi. Jadi kita udah tahu bareng bahwasanya Disney ini adalah yang paling keren ya di industri animasi, dan sekarang lagi hot-hotnya nih, dimana kemarin mereka baru aja mengakuisisi Marvel yang dengan studio segede itu. Terus dia punya Marvel dan dia punya Hollywood, udah pasti Disney ini punya power yang sangat besar ya di dunia animasi. Tapi hari ini kita akan coba bedah kesuksesannya, dan bisa nggak sih kita niru kesuksesan Disney dan akhirnya kita bisa punya dunia animasi yang keren di Indonesia gitu ya. Dan hari ini topiknya ada 4 ya. Yang pertama kita akan bahas Disney asal mulanya dan juga industri animasi. Kemudian kita akan membedah bisnisnya, gimana cara dia dapat duit. Dan pastinya kita akan bahas tentang intellectual property di Indonesia. Dan akhirnya kita akan bahas gimana cara membuat story ala Disney. Dan di awal ini kita akan bahas tentang Disney dan industri animasi. Dan ternyata ini semua berawal di tahun 5 Desember 1901, di mana si Walter Elias Disney ini lahir. Kemudian beliau meninggal tahun 1966 ya, yaitu di bulan Desember. Jadi beliau ini adalah seorang produser film, sutradara, animator, dan pengisi suara. Dan dia ini dari Amerika Serikat ya. Dan dia terkenal pengaruhnya di dunia hiburan pada tahun 20-an gitu ya. Dan memang lika-likunya menarik ini si Disney ini. Jadi kalau teman-teman tahu Walt Disney itu sebenarnya nama dari pendirinya. Dan ini berawal dari pengangguran ya. Dia waktu itu pindah-pindah kota gitu, dan waktu itu sempat ngelamar kerja di mana-mana karena dia tuh suka gambar ya. Dan pengangguran karena nggak ada yang terima dia gitu. Dia pengennya jadi seorang pelukis, di mana zaman itu emang yang lagi rame adalah zaman industri gitu ya, yang kerjanya tuh di pabrik dan lain sebagainya. Tapi ketika yang industri kreatif kayak pelukis, dan dulu waktu itu belum ada animasi ya, itu memang sangat minim. Bahkan kayak kamu ngapain sih gambar, ngapain sih kamu bikin hiburan, kerjanya di industri entertainment gitu ya. Dan akhirnya waktu itu 1927 dia bikin sebuah film. Jadi sebelum ada Mickey Mouse itu ada namanya Oswald the Lucky Rabbit gitu ya. Dan ini bentuknya emang mirip banget dengan Mickey Mouse, cuma sayangnya waktu itu dia kerjasama dengan teman-temannya dan bahasa kasarnya dia dihianati gitu ya. Dan parahnya lagi dia kehilangan hak cipta, yang mana itu sebenarnya ciptanya dia akhirnya diakuisisi oleh Universal Studio, dan butuh 50 tahun lebih untuk mendapatkan hak cipta ini lagi. Jadi teman-teman, apakah memang mereka itu langsung sukses? Enggak ternyata ya. Bahkan dia sudah punya timnya akhirnya berkhianat dan dia kehilangan hak cipta. Itu ya menarik banget. Dan itulah awal mulanya. Kemudian apakah dia menyerah? Jadi kalau menyerah ya mungkin gak bakal jadi Disney kayak sekarang ya. Makanya buat teman-teman yang gak mau kejadiannya kayak ini, kayak si Walt Disney yang gagal, dan biar teman-teman bisa ikut dapat pendanaan yang banyak, ini ada di pojok kanan atas itu saya sudah buatkan video tentang menang lomba gitu ya. Jadi silahkan bisa dilihat di sana. Kemudian yang kedua, setelah dia gagal dengan itu, dia mencoba bikin lagi nih karakter dengan Mickey Mouse ya. Yang ini ternyata inspirasinya yaitu dari peliharaan tikusnya ya, yang dipelihara di Kansas City Studio. Dan waktu itu memang unik banget, namanya sebenarnya adalah Mortimer tahun 1928-1934 itu ya. Tapi akhirnya direvisi nih biar lebih menjual lagi dan lebih marketable lagi. Akhirnya jadilah Mickey Mouse yang kita tahu sampai saat ini. Dan itu awalnya dia itu animasi tanpa suara, tapi lagi-lagi dia nggak sukses dan dia bikin lagi pakai suara, dan itulah yang jadi Mickey Mouse yang booming kayak sekarang ini. Itu luar biasa ya.
perkembangannya Disney, dia nggak pernah nyerah. Dan masa kejayaannya itu terjadi di tahun 1937 sampai 1941, yang mana dia itu mengadopsi sebuah cerita rakyat yaitu Snow White ya, Putri Salju. Dan waktu itu kembali lagi dihina-hina sama orang. Duh, Disney kamu ngapain sih mau bikin kayak gini, sampai dia dibilang ini namanya Disney Folly gitu ya, kebodohan Disney. Padahal ya waktu itu tuh orang-orang ya nganggep animasi itu hal yang remeh banget gitu kan. Sampai akhirnya si Disney tetap aja bikin, dan dia melakukan inovasi, improvisasi gitu ya, dari special effect, kemudian ada proses-proses yang baru di animasi, dan itulah yang membuat kualitasnya Disney ini meningkat tajam ya. Jadi ini Snow White ini salah satu film yang saya tonton pertama kali dulu waktu kecil, dan dia pertama kali mengenalkan karakter ada 7 kurcaci dengan sifat yang berbeda-beda. Itu yang bikin bagus dari filmnya Disney ya, dari Snow White itu. Tidak berhenti di situ, akhirnya si Disney tambah lagi, bikin animasi lagi dari judul-judul kayak tadi ya, yang awalnya itu adalah Snow White, sekarang sudah ada mulai Mermaid gitu ya. Kemudian ada Beauty and the Beast, kemudian Aladdin. Ini pertama kali saya dulu nonton bioskop tuh Aladdin itu. Jadi saya nonton di bioskop malah nangis gara-gara openingnya itu si Aladdinnya harus lari dari raksasa. Dan ini ada Hercules yang luar biasa keren, Mulan dengan si cewek yang berkorban gitu ya, menggantikan ayahnya di seorang prajurit. Ada Tarzan yang luar biasa dramatik. Dan itu emang mayoritas tidak original ya awalnya, tapi dia bikin sesuatu yang menarik dari banyak film-film itu. Kemudian di tahun 1955 sampai 1966 Disney mendapatkan ide nih. Jadi dia jalan-jalan, dia bersama anak-anaknya, dia main di Children Fairyland di Oakland, California. Dan akhirnya waktu itu dia bikin tim kecil dan dikasih nama dengan Imagineers gitu ya, dimana dia bisa bikin tema-tema semua film-film animasi Disney tadi dibuat sebuah hiburan. Ada kereta, kemudian ada hotel, dan semuanya temanya itu Disney. Ini luar biasa banget ya, bahkan dia sekarang sudah nggak di satu negara aja tapi bervariasi, bahkan hotelnya aja temanya Disney semua. Kurang lebih itu. Jadi kalau kita lihat dari digital animation movie, ini masih tahun 2012 ya, agak jadul. Jadi waktu itu emang yang paling gede itu adalah Brave. Brave ini kisahnya tentang seorang putri yang harusnya itu dia harus anggun, ternyata dia suka memanah. Dan nanti ceritanya tuh unik-unik ya. Break It Up, ini ceritanya tentang seorang karakter yang hidup di dunia game gitu ya. Ntar ada Finding Nemo yang dia mencari hubungan antara anak dan juga bapak seekor ikan yang harus survive gitu ya. Jadi mereka mencari anaknya, si bapaknya ini mencari anaknya, dan pelajarannya itu di situ banyak banget yang bisa kita dapetin. Tapi kalau kita lihat dari uangnya, ini luar biasa ya, 237 juta US dollar. Ini kalau kita beliin dawet kita bisa berenang di dalamnya gitu ya. Dan banyak banget, dan bisnis animasi ini luar biasa gede, bahkan ini sama dengan harga pesawat. Jadi ternyata dengan bikin animasi aja tuh penghasilannya jauh lebih besar dibanding dengan PNS ya guys ya. Tapi kalau kita lihat dari IP-nya, sebenarnya Disney ini si Mickey Mouse-nya itu masih kalah ya dengan yang lain, bahkan yang paling gede itu malah Pokemon gitu. Kemudian ada Hello Kitty 1974, itu masih paling gede nomor 2, 80 billion US dollar ya. Jadi memang dengan karakter ini aja yang dia tuh fiktif itu bisa ngasilin duit sebanyak itu. Dan kalau kita breakdown lagi, ternyata dari 2020 Walt Disney ini sudah penghasilannya luar biasa banyak ya, tapi paling gede ternyata malah dari sini nih, ada 33%, yaitu tadi ya Disney Parknya tadi itu Disneyland. Kemudian dia ada produk-produknya itu 33% menghasilkan 7.396 US dollar. Ini luar biasa banyak ya. Dan yang kedua ternyata dari Media Network, dia sekarang sudah punya Disney Plus, yang mana kita tinggal bayar bulanan. Kemarin saya pakai Telkomsel tuh berapa, nggak sampai 100.000, itu sudah bisa menikmati semua filmnya Disney.
Dan ada juga broadcast, dan ada lagi ini ya konsumennya, dan ada studio entertainment. Ini yang penghasilan. Nanti kita akan bedah lagi gimana sih kok dengan IP, jadi karakternya si Mickey Mouse tadi itu disebut dengan intellectual property ya, itu bisa ngasilin banyak banget duit. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2012 itu masih live action, itu masih yang pertama ya. Kemudian ada digital animation, dan ada animation dan live action, itu udah gabungan gitu. Jadi gabungan antara animation dan juga live. Kemudian juga ada stop motion, kemudian ada hand animation, dan juga multiple production method. Dan sekarang kayaknya bakal rame itu mulai pakai CGI dan juga AI ya. Sekarang mulai rame nih AI ini, ke depan bakal membantu banget di dunia animasi. Tapi kalau dulu di tahun 2013 ya, maksimal itu yang paling banyak income-nya masih Warner Bros ya, bukan Walt Disney. Kok bisa sih? Nah, itu nanti mungkin kalau emang tertarik, boleh dong teman-teman tulis di bawah, dan jangan lupa like video ini biar kita bisa bahas-bahas strategi-strategi di masing-masing studio ya. Ini hari ini kita akan bahas tentang Walt Disney aja. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari industri animasi memang masih banyak di Amerika dan juga di Eropa, terutama Jepang kalau di Asia ya. Dan di Australia itu ada di New Zealand dengan film Lord of the Ring-nya gitu ya. Cuma di Indonesia ini masih dikit banget di tahun itu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin studio animasi yang keren di Indonesia biar kita tuh someday bisa menjadi kontributor animator di dunia. Oke, selanjutnya kita akan bahas bisnisnya. Tadi udah sekilas dulu tentang Disney. Sekarang kita akan lihat bisnisnya. Ternyata tadi ya kita udah lihat penghasilan yang cukup besar, paling besar bahkan itu adalah di ini ya, salah satunya di produknya. Jadi dia bikin hotel dengan tema-tema Disneyland dan karakter-karakter yang sudah dimiliki oleh Disney. Tapi ternyata IP itu sebenarnya ya dapat dari lisensi ya, copyright-nya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau pakai karakter-karakter itu, dia harus bayar lisensi. Kemudian ada iklan, kemudian ada website. Jadi websitenya Disney itu luar biasa keren, dan di situ kita bisa dapat penghasilan dari pay per click, sampai ada tadi udah saya mention ya, ada model berlangganan yaitu dengan model subscription, dan juga pastinya ada B2B. Tapi kalau kita breakdown semuanya intellectual property itu lihatnya seperti ini. Kayak tadi Hello Kitty itu dimulai dari merchandise. Jadi ini paling gampang ya, waktu produksinya cepat, biayanya rendah. Tapi ada yang waktu produksinya lumayan cepat tapi biayanya lumayan tinggi, itu adalah publishing. Ini contoh yang lain itu adalah Harry Potter, itu dimulai dari novel publishing. Kemudian ada video animasi yang kita bahas hari ini, yaitu di Disney itu banyak dimulai dengan yang namanya adalah video animasi. Dulu awalnya pakai DVD ya. Kemudian ada game ini waktunya lama, biayanya juga besar. Kemudian ini kalau kita lihat contoh yang lain, itu yang Pokemon yang nomor 1 tadi, itu ternyata siklus produksinya dimulai dari film animasi TV ya, jadi series gitu. Kemudian dia bikin the movie, akhirnya dia bikin manga, kemudian bikin video game, bikin card game atau trading card, kemudian kemana-mana nih, akhirnya ada alat tulis, ada fashion, ada boneka, ada merchandise, bahkan udah ada cosplay dan lain sebagainya. Jadi memang berawal dari film animasi itu bisa kemana-mana guys. Itu yang seru dari industri intellectual property gitu ya, terutama di animasi ini. Jadi kalau di Jepang gimana Pak? Nah ini kita agak melenceng dikit dari Disney. Ternyata kalau di Jepang itu ada fase-fasenya ya, dari fase ideation, bikin ide. Ini dia bikin manga, game, novel, kemudian dibikin prototype, ini produk turunannya. Jadi mereka ketika bikin Kamen Rider gitu contohnya, itu mereka udah siap dengan ini tadi, dengan merchandise-nya itu udah siap semuanya, dari build-nya, dari mainannya, sampai dari kostum-kostum itu udah siap semua guys. Kemudian validation. Nah ini validation ini dari internal dan juga eksternal. Kemudian dia mulai survei dan akhirnya bikin production gitu ya.
Jadi nggak langsung bikin ujuk-ujuk langsung jadi, tapi mereka tuh sudah siap dari ininya ya, risetnya dulu, kemudian baru didistribusi. Ini memang fokusnya lebih di lisensi, dia bikin event-event yang lomba, kemudian ketemu jumpa fans, dan ada broadcast dan lain sebagainya. Itu yang menarik ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari ceritanya Disney, itu dia punya namanya rahasia, yaitu disebut dengan the story arc gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah paham ini, jeleknya adalah kita akan bosen lihat film-film Disney gitu ya. Jadi memang dimulai dari start, kemudian nanti si karakter ini awalnya di dunianya nyatanya gitu ya, kemudian dia akan bersemu dengan sebuah masalah, insiden, akhirnya dia ada yang membuat dia melakukan petualangan gitu ya. Dan ternyata ketika petualangan itu dia akan menemukan obstacle. Nah, obstacle ini, cobaan-cobaan ini yang akhirnya dia akan numpuk-numpuk nih. Biasanya minimal akan ada 3, dan akhirnya dia bertemu dengan puncaknya, klimaknya nih, midpointnya tuh tension rise gitu. Semakin puncak. Kalau di filmnya Avenger gitu, jadi seolah-olah Thanosnya udah menang. Avengernya udah menang, udah dapetin semua Infinity-nya, ternyata kalah gitu ya. Dan itu everything change, akhirnya nanti akan ada tension rise gitu ya, dan akhirnya ada klimaknya, kurang lebih kayak gitu. Ini akan kita bahas satu persatu nih. Jadi ternyata di setup itu nanti fokusnya di pengenalan karakter ya, dan settingnya di mana gitu. Jadi contohnya tadi Work It Up itu dimulai dari dunia game, kemudian dia bosen jadi orang jahat, aku pingin dong jadi seorang hero, itu kan nice ya. Terus ada konflik, ini mulai ada problemnya, kemudian ada pengenalan karakternya itu lebih dalam lagi, dan ada challenge, ini ada tantangan yang akhirnya bikin petualangnya itu lebih susah, dan akhirnya ada klimaks ya. Klimaknya ini adalah gimana si karakternya bisa menyelesaikan masalah, dan akhirnya endingnya tuh kayak gimana gitu ya. Ini sebenarnya ada 5, kalau saya biasanya bikin buat teman-teman yang belajar ini 3 dulu gitu ya, dari setup, kemudian ada challenge, resolution. Tapi kalau mau lebih advance lagi bisa 5, bahkan 5 ini bisa diperitilin lagi lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini bisa naik turun sebenarnya, ada beberapa film yang arahnya itu turun terus ya, jadi dia dari awal tuh udah sedih, makin sedih, akhirnya dia bisa keluar dari kesedihan itu. Kemudian ada juga yang arahnya itu, ini yang paling standar dipakai oleh Disney gitu ya. Jadi memuncak dari awalnya tenang-tenang aja, kemudian konflik naik sampai akhirnya klimak, dan akhirnya endingnya resolution. Oke, kita akan lihat ini adalah bedah ya. Kita akan bedah filmnya Olaf. Waktu itu ini adalah yang dipakai buat trailernya si Frozen. Jadi si Olaf ini adalah manusia salju yang dihidupkan dengan kekuatannya si Elsa gitu ya. Jadi pada suatu hari, nah ini tadi kan pengenalan karakternya si Olaf, dia hidungnya itu hidung wortel gitu ya, kemudian dia lagi nyium bunga, ternyata lepas karena dia bersin. Nah dia waktu mau ngambil itu, ternyata ada seekor rusa nih, saya lupa nama rusanya siapa gitu ya. Waduh, rebutan nih, kalau enggak dia bakal dimakan hidungnya, dan dia terus berusaha dengan berbagai macam cara gitu ya. Dan ini sebenarnya konfliknya, klimaknya itu di sini sebenarnya. Tidak gitu ya. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan wortelnya. Seolah-olah ini udah selesai, dan ternyata jauh. Wah, gimana dong? Wah, dia masih berusaha ngambil, dan akhirnya dia putus asa. Nah, ini cerita-ceritanya sih Disney selalu seperti itu, seolah-olah dia mau menang tadi, ternyata kalah. Ternyata resolusinya happy ending gitu kan. Dan ternyata dia berteman dengan si rusa tadi, dan tiba-tiba dia mau bersin lagi. Ini biasanya jadinya cliffhanger gitu ya. Jadi biar bikin orang penasaran lagi, ini kayak gimana sih ceritanya si Olaf. Nah, kita sekarang akan breakdown. Nah, ternyata setupnya itu tadi dia mengenalin karakter si Olaf lagi bersantai, kemudian dia cium tadi ya bunga, kemudian konfliknya itu dia kehilangan wortel hidungnya tadi, dan di akhirnya challenge-nya itu
rebutan sama si rusa dan klimak banget. Sebenarnya ini klimaknya ke bawah karena dia putus asa ya tadi ya, udah kalah, dan ternyata resolutionnya dia berteman gitu ya. Itu kalau teman-teman nanti breakdown ya akan seperti itu cerita-ceritanya Disney itu pasti akan. Terus kemudian kalau dari karakternya ada hero-nya, central figurnya tuh kayak gimana. Terus kemudian ada shadow, ini musuhnya, pasti ada musuhnya, dan dia akan bertemu dengan para mentor yang akan menemani dia gitu ya, kasih petunjuk-petunjuk. Ada herald, ini yang akhirnya membawa si karakter utama itu untuk melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Dan yang unik ada Three Sword Guardian, ini kalau kalian mau pengen detail gitu ya, ini akhirnya yang membuat challenge-nya, obstacle-nya itu semakin susah lagi. Kemudian ada Shapeshifter, itu yang akhirnya merubah perjalanan juga, membawa chance gitu kan. Dan jangan lupa ada Trickster ini yang bikin lucu. Kalau di Frozen tadi ya si Olaf itu ya, itu yang bikin ceritanya itu lucu. Kemudian dia akan mendapatkan bantuan-bantuan. Jadi kalau di Frozen itu kan ada yang dwarf itu ya, yang manusia batu itu juga bantuan-bantuan yang akhirnya bisa membuat petualangannya lebih seru. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin sebuah cerita, bisa belajar tentang ini personality plus gitu ya. Itu nanti kita akan tahu koleris, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Mungkin kalau teman-teman tertarik nanti kita akan bikin video spesifik tentang ini gitu ya. Tapi yang jelas kalau koleris ini orangnya tuh seorang pemimpin biasanya, dan dia selalu semangat ngerjain apapun. Tapi dan ini dia semangat ngerjain apapun juga. Besok presentasi itu kalau disuruh milih dia udah jelas A. Kenapa A? Ya udah pasti A. Ini pokoknya kalau nggak A nggak mau gitu ya. Sedangkan di presentasi dia juga gitu, dia paling semangat besok presentasi. Wah, pokoknya semangat 45 gitu ya. Kalau mati lampu belum di save dia akan marah-marah nih, putus asa. Sedangkan si ini si apa nih yang kuning ini yang hijau itu sanguinis ya. Yang kuning ini harusnya sanguinis, sorry warnanya ini salah ya. Jadi kalau sanguinis ini ya udah dia bawa enjoy aja gitu ya. Dia hidup itu buat simple aja. Yang ini sama ini udah pilih-pilih keduanya aja, suruh milih AB dia pilih dua-duanya. Besok mau presentasi dia masih cekikikan, santai aja, mati lampu. Wah gimana nih kopla ya ternyata ya. Mati lampu belum tak save lagi ya. Gua enjoy aja gitu orang sanguinis. Sedangkan orang melankolis suruh milih A dan B itu biasanya galau, dia akan ditimbang-timbang, pusing gitu ya. Dan kalau mau presentasi dia dibawa nyantai juga, tapi dia malah ya udahlah menikmati dirinya, dia supaya nonton telenovela dan akhirnya sedih-sedih gitu. Dan akhirnya kalau mati lampu belum di save ya saya santai aja gitu ya. Ini yang melankolis ya. Kemudian kalau yang terakhir phlegmatis itu dia karakternya biasanya susah termotivasi, dan ya, dia bakal sedih dan susah banget untuk ini ya, untuk move on gitu. Jadi kalau kita lihat si koleris ini biasanya di karakternya ada Giant, ada Zoro gitu, dia orangnya serius banget. Si top ini ya dari Avatar itu juga orangnya koleris. Sedangkan melankolis ini biasanya terlalu detail, apa-apa itu terlalu harus dipikirin gitu ya. Dan biasanya tokoh utamanya itu sanguinis, orangnya ceria tapi gegabah gitu orang sanguinis. Terus ada phlegmatis, ada Usopp, ada Shizuka, dan ada Shizuko gitu ya. Oke, ini biasanya kalau di film animasinya Disney ini digambarin banget di film apa ini judulnya saya lupa. Jadi di film ini dia bahas tentang 4 kepribadian tadi ya, jadi pemarah, penakut, pemalu, dan Inside Out judulnya. Nah ini sekarang lagi ada trailernya yang kedua. Oke, itulah rahasianya tadi. Jadi dia dapat duit dari mana? Ternyata salah satu yang bikin ceritanya Disney menarik itu adalah dari segi ceritanya, dan dia pakai rumus-rumus yang ada di psikologi. Salah satunya tadi yang kita bahas adalah tentang bagaimana si personality plus tadi. Dan yang terakhir, belum terakhir ini, part ketiga itu adalah gimana sih kalau di Indonesia. Dan ternyata di Indonesia itu ada banyak banget film-film animasi yang udah mulai sebelum pandemi ya, itu mulai rame. Itu sebenarnya ada Adit Sopojarwo dari MNC Studio, kemudian ada Battle of Surabaya dari Amicom,
yaitu dari anak perusahaannya Mikom namanya MSV, yang dapat penghargaan sekitar 23 penghargaan nasional dan juga internasional. Jadi sempat di bioskop ya, rame banget, ada pedal pop dan lain sebagainya. Dan ini kita akan bahas dari laporannya Ainaki. Ini PDF-nya bisa teman-teman download di websitenya Ainaki ya, asosiasi tentang animasi di Indonesia, dan ini tahun 2020 gitu ya. Ternyata klasternya kalau kita lihat itu dibagi jadi 6, dari filmnya, kemudian ada suppliernya, kemudian ada related industry, ada platform sales, dan juga sampai supporting industry dan juga supporting institution. Jadi kita bahas dulu dari nomor 2. Jadi ternyata film animasi ini, kalau pertama itu kita lihat suppliernya gitu ya. Ini supplier itu bisa banyak hal, kemudian ada technical resource itu dari hardware dan juga software, sampai human resource-nya. Ini siapa sih yang bisa mencetak animator ini? Apakah mereka dari kampus, dari lulusan SMK, atau otodidak gitu ya. Kalau related industry itu dari production house yang bikin, kemudian kalau retail store ini yang jual aksesorisnya tadi, kreatif industri, sampai toys. Nah ini toys ini yang menarik ya, mainan-mainannya ada theme park yang tadi kita bahas, ada Disneyland, sampai TV station. Cuma sayangnya di Indonesia ini sensornya lumayan banyak, bahkan sensornya agak aneh gitu ya. Tapi ya itu yang sudah dilakukan oleh Indonesia, cuma ya sekarang masih didominasi dengan Ipin Upin, Chopo Jarwo, dan juga bahkan dari India malah masuk gitu ya, si Krishna itu. Kemudian ada digital product, ini yang YouTube, Netflix dan sebagainya itu ada di sini. Mass media, ini arahnya ke TV ya, dan juga ada offline product. Di sisi lain itu ada tentang ini supporting industry, jadi distributornya siapa, consulting agen ini yang bahas tentang legalitas biasanya. Kemudian ada exposure, enabler, itu biasanya bikin event-event, dan juga finance yang urusin duit ya. Institution ini academic institutionnya, jadi yang dari dosen, dari kampus, dari mahasiswa yang lagi skripsi bahas itu bisa banget. Dari prodinya bisa TI, bisa DKV, kemudian ada government, ini dari Kemenparekraf. Ini sudah sangat intens ya bahas tentang industri animasi ini. Kemudian ada komunitas, ini bisa dari banyak banget ya, dari komik itu juga akhirnya nyambung ke sini juga. Asosiasi contohnya kayak ini tadi dari Ainaki itu sudah sangat supportnya di Indonesia, udah lumayan bagus sekarang. Kalau kita lihat kerjaannya ada apa aja sih? Ternyata ada 3D animation, 3D modeling, 3D animation, 2D juga, storyboard dan sebagainya. Ternyata masih lumayan banyak yang didominasi dengan dalam negeri. Cuma sayangnya emang ada beberapa hal yang memang ada ngambilnya harus dari luar negeri. Nah ini buat teman-teman yang pengen gerak di animasi, ini peluang banget nih. Kalian bisa ngambil yang sudah banyak, yang sudah lazim digunakan oleh orang-orang Indonesia, tapi kalian juga bisa ngambil nih, oh ternyata di luar negeri semua nih ya make. Nah ini kalian bisa belajar tentang hal-hal yang belum ada di Indonesia gitu ya. Bahkan Transformer, film-film itu banyak banget yang orang Indonesia yang sudah kerja di luar negeri. Kalau kita lihat dari revenue-nya, ini maksimal itu ada di sekitar 602 miliar ya, miliar rupiah ini. Kemudian dan itu memang puncaknya di 2019. 2020 tuh kemarin sempat turun. Dan dari penghasilannya ternyata bukan dari jualan filmnya, tapi malah dari servis animasi dalam negeri. Jadi servis animasi ini ada orang, mas tolong bikinin animasi dong buat sosialisasi, buat pembelajaran, buat iklan gitu ya. Dulu saya punya temen ada namanya jelasin.com, itu dia spesialisasi animasi di Surabaya, dia bikin tentang explainer gitu ya. Kemudian yang lain juga ada service ekspor dari animasi juga, tapi dari luar negeri berarti kalau ekspor ya. Ada perusahaan yang lagi bikin film animasi, beberapa scene-nya itu pesan di Indonesia gitu ya. Nah, baru nih ada IP animasi ini yang dia jual karakternya gitu ya. Sekarang lagi rame itu Bumi Langit, dengan ada si Juki juga yang spesifik memang itu IP di Indonesia. Kalau di anak-anak ada yang namanya Fan Cichan gitu ya. Kemudian ada IP animasi lainnya.
itu yang di Indonesia, dan memang banyak ekspornya itu di Amerika, kemudian di UK ya, di Inggris, kemudian di India, dan selain itu sebenarnya ada di Malaysia dan juga Singapura. Bahkan Ipin Upin itu dulu salah satu yang bikin adalah Ciki Fauzi. Kemarin saya ketemu di Jakarta, dan akhirnya dia pulang ke Indonesia dan bikin studio animasi sendiri. Kemudian kalau lihat dari penghasilannya, ternyata kalau dibanding dengan Malaysia dan Jepang kita masih jauh ya. Indonesia ini di tahun 2016 itu masih 310 miliar, sedangkan di Malaysia itu udah sampai 2 triliun ya, 2,5 triliun. Ini memang waktu itu Ipin Upin sih masih luar biasa keren, bahkan sekarang udah ada Bobo Boy dan film-film yang lain gitu ya. Jadi kita jangan mau kalah nih sama Malaysia guys. Kemudian Jepang udah jelas dengan industri animasinya yang luar biasa. Jepang itu masih menguasai ya di animasi, bahkan dia punya Ghibli, dia punya Toei Animation dan lain sebagainya. Terus kalau dibanding dengan ini pendapatan bruto di Indonesia, itu kita dari segi animasi ini menyumbangkan masih 18% ya, dibanding di tahun 2015 dan 2016 itu masih 20% dibandingin dengan PDB film video dan maksudnya film yang bukan animasi gitu ya, film-film layar lebar dan sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya itu memang di 2020 lumayan turun 13%, dan ternyata 2018 itu pun ini 68%, tapi paling tinggi malah 2016 itu ekspor animasi ya, itu pun gede. Terus 2017 kita lihat yang paling gede adalah pendapatan IP animasinya. Jadi memang puncaknya itu sebenarnya di sini 2017 ya. Tapi nggak tahu nih 2024 apakah akan ada IP lagi. Nah ini pendapatan IP lainnya itu ada di 2019 yang gede. Pendapatan totalnya memang paling besar masih di tahun 2016. Itu kebangkitannya ya. Terus apa aja sih turunannya? Kalau tadi udah kita bahas ya, ternyata masih ada lagi yang lain nih. Ada VR, ada DVD, ada AR nih. Kemudian ada maskot karakter yang dipakai buat lomba-lomba. Terus komik, ada game, dan ada buku. Dan yang paling penting itu ada merchandise. Kemarin saya baru datang di event komik itu isinya merchandise semua ya. Ada Desa Timun, ada Pupus Putus Sekolah, itu dari webtoon. Akhirnya dia sekarang jualan buku juga, jualan aksesoris, jualan stiker gitu ya. Dan ini kalau di Indonesia itu ada bikin hak cipta, kemudian jadilah sebuah IP gitu ya, dan akhirnya dikembangkan dalam bentuk ini ya, ada fondasi dasarnya, terus akhirnya punya lisensi dan itu dipublikasikan. Setelah itu kerjasama nih dengan distributor atau ke internet gitu ya, itu yang dia akhirnya jual. Jadi sih kita tuh nggak perlu jualan semuanya guys, nggak perlu jadi metode tukang cukur gitu ya. Ya udah kita bikin IP-nya, produksi, udah nanti bagian penjualan jangan kita pusing gitu, kita ngerjain semuanya. Ini alatnya. Kemudian kalau dari dalam bentuk animasinya bisa dari TV, kemudian film, kemudian video, telekom ini bisa ke ini ya, ke Indosat, ke Telkomsel, ke IndiHome gitu. Bahkan mereka sudah punya channel TV sendiri. Kalau di Kementerian itu ada Indonesiana TV ya, itu yang sudah mulai fokus untuk animasi-animasi Indonesia yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Kemudian ada pembuat musik, pembuat game. Nah ini kalau di Jepang musik itu luar biasa keren. Bahkan ingat banget dulu zamannya Naruto itu sampai terkenal banget ya musik-musiknya, Hatatai Tanah gitu ya. Terus gamenya juga kayak Naruto aja, Naruto Shippuden tuh sampai Shippuden 5, Shippuden 6 kalau nggak salah. Sekarang itu ada Naruto apa ya, sekarang saya lupa. Itu pokoknya tentang Baruto gitu ya, lintas generasi gitu. Apalagi Dragon Ball itu luar biasa. Tapi kalau di Disney dia punya game-game yang memang multiverse. Kemudian ada balapan juga di gamenya Disney tadi ya. Jadi ini ada banyak banget nih, hak lisensinya juga bisa kemana-mana, nggak cuma di buku, tapi ternyata bisa di penyiaran dan juga dalam bentuk video game. Ini salurannya. Kemudian ini sebenarnya ada di ini ya, BMC ya, Business Model Canvas tuh sebenarnya kemarin kita udah belajar. Tapi kalau buat teman-teman yang belum sempat nonton videonya, lihat di pojok kanan atas. Dan ini sebenarnya kenapa kok TV, digital TV ini dibeda-bedain ya, karena
perlakuannya akan beda gitu ya. Dan serunya adalah di Indonesia itu sudah ada namanya ICCG, Indonesian Creative Content Grant. Jadi kita udah bisa dapat duit dari situ. Dan menariknya nggak harus videonya sampai jadi gitu ya. Jadi dimulai dari ide doang itu bisa dapat duit. Production Grant itu kita dengan produksi itu kita bisa dapat pendanaan. Kemarin di BIP kami dapat pendanaan untuk produksi gitu ya. Co-production, jadi ini hanya supporting production. Dan yang terakhir distribusinya. Ini produk yang udah ada, gimana cara jualnya ke ekspor ke Jepang, ke Malaysia, itu nanti akan dibantu pendanaan oleh ICCG ini ya kontennya. Jadi ada Walt Disney bilang, if you can dream it, you can do it. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana Indonesia bisa nggak ya bikin industri animasi yang keren sampai dilihat di dunia, ternyata insya Allah bisa. Jadi kalau tadi itu kosong, sekarang tuh udah mulai dilembok gede gitu ya, meskipun memang masih Java sentris ya. Sebenarnya di Batam sudah mulai ada, di Sulawesi itu ada, dan tapi memang mayoritas masih di Jawa gitu ya. Oke, dan ini kita akan bahas tentang gimana cara bikin story ala Disney. Dan tadi kita udah bahas tentang story arc, tapi yang ini kita akan spesifik nih. Jadi kami sudah buat namanya story based learning canvas, story canvas gitu ya. Ini untuk memudahkan teman-teman biar bisa bikin animasi yang bagus. Dan buat teman-teman yang tertarik, ini nanti minggu depan insya Allah saya akan buat video lagi tentang revenue stream, itu gimana caranya dapetin duit gitu ya dari bisnis digital. Kemudian nanti ada lanjutan dari workshop SBL tadi, story based learning canvas tadi. Jadi yang hari ini hanya penjelasan aja, tapi kalau di video selanjutnya kita akan bahas tentang workshopnya, gimana cara untuk bikinnya langsung. Dan nanti juga di minggu kemarin saya sudah buat tentang industri kreatif. Jadi silahkan lihat di playlistnya di pojok kanan atas ya. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk lihat video-video seperti ini. Oke, kita kenal ya, Dwayne Johnson. Ya, Dwayne Johnson ini The Rock. Ya, ini dia dikenal dengan salah satu dia mendapat penghargaan dari Times waktu itu, termasuk 100 orang yang punya pengaruh terbesar di dunia. Di dunia ya, bukan lagi Amerika. Jadi siapa sih nggak kenal The Rock ya. Tapi ini karakternya, tokoh utamanya tetap The Rock, tapi dia bikin film yang banyak banget dan ternyata hasilnya beda-beda guys. 2022 dia bikin Black Adam, itu kalau dari Rotten Tomatoes nilainya cuma 38%. Jumanji 76%. Red Notice yang baru aja di Netflix ya, itu 36%. Padahal karakternya, tokoh-tokohnya ada The Rock, kemudian ada ini Sopo jenenge saya lupa. Ini intinya dia ini yang memerankan si yang di Justice League itu ya, Wonder Woman itu. Kemudian ada Ryan Reynolds gitu ya. Ini orang keren semua tapi cuma 36%. Terus ada Hobbs and Shaw, dia dengan Jason Statham itu 68%. Apa yang membedain mereka? Kenapa dengan satu karakter si The Rock ternyata nilainya bisa jelek, bisa bagus banget, bahkan paling bagus di Jumanji. Ternyata yang bikin bagus adalah ceritanya ya. Jadi cerita yang bagus itu paling seru ya, kita akan tanya ini nih, ide kita tuh bagus apa enggak sih? Ini tentang apa sih? Goalnya apa? Jadi contoh Hobbs and Shaw ini kan, ini tentang keluarga ya sebenarnya, keluarganya Sean atau keluarganya si The Rock tadi gitu. Goalnya ngapain? Biasanya nyelamatin saudaranya. Gimana cerita awalnya, tengahnya gimana, akhirnya gimana? Itu kita lihat aja di situ. Dan apa yang ditinggalkan dari film itu kalau nggak ada ceritanya ya, mesti cuma gelut, ledak-ledakan, balapan mobil gitu doang ya. Jadi emang story ini penting banget di situ. Jadi kami udah bikin kanvasnya, nanti teman-teman tinggal bikin siapa karakternya, settingnya di mana, motivasinya apa, learning outcome-nya apa, sampai challenge dan juga obstacle. Habis itu baru dirangkum nih, pengenalan karakternya gimana, middle, end. Ini yang tadi saya cerita ya, story arc itu dipersimpel menjadi 3 babak aja. Yang tadi sebenarnya ada banyak, ada 9 atau 10, kemudian di breakdown lagi jadi 5. Ini saya lebih simpel lagi, cuma ada 3. Jadi gimana sih cara bikin karakter yang bagus? Jadi karakter yang bagus itu nggak harus manusia, itu yang pertama. Jadi tetap aja bisa ngomong, bisa enggak ya, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin. Bisa aja kita bikin karakter tuh batu, bisa.
Contohnya ini aja larva yang menjijikkan kayak gitu aja bisa jadi karakter yang bagus gitu ya. Nobita, jangan bikin karakter yang perfect. Oh dia udah bisa semuanya. Jadi Nobita ini malah kebalikannya, dia nggak perfect sama sekali, bahkan produk gagal gitu ya, udah cengeng, nilainya jelek, suka ngadu, habis itu nggak pinter lagi. Jadi ini yang bikin tension, yang bikin orang itu penasaran dulu gimana ya masa depannya Nobita ini ya. Dan kasih dia weakness, kasih dia kelemahan. Kalaupun dia yang perfect itu biasanya kalau di film-film Disney biasanya dia perfect, tapi someday dia kehilangan segalanya. Akhirnya dia harus selama perjalanan tuh ngumpulin tadi ya skill-skillnya yang hilang-hilang tuh dikumpulin satu-satu. Biasanya kayak gitu. Itu juga jadi plot twist sih. Kemudian masih ngomongin karakter ini harus bisa dipercaya. Meskipun ini karakternya ikan tadi ya, si Nemo tadi, bapak dan anak itu kan kehidupan yang nyata gitu loh. Jadi dengan lihat meskipun tuh ikan dan kehidupan ikan, tapi kita tuh bisa meyakini bahwasanya oh iya ya ini kehidupan manusia kita banget, relatable banget gitu kan. Kemudian ini kayak gimana sih karakternya? Jadi masing-masing karakter tuh harus punya kepribadian nih. Kayak si Dory ini, dia tuh ceria tapi dia punya penyakit, yaitu apa, sindrom apa gitu. Dia ngomong sekarang 5 menit lagi dia lupa gitu ya. Apakah dia sopan atau rude? Jadi rude ini dia gak sopan ya, berantakan, berandalan gitu. Apakah dia pinter atau dia arogan? Nah ini careless, generous, ini semakin kalian spesifik. Jadi bahas 5 aja gitu ya, 5 kata yang mendeskripsikan karakter kalian. Jadi satu karakter itu harusnya punya spesialisasi gitu. Kayak Petro gitu kalau di Indonesia ya, wayang. Semar itu gimana, siapa sih yang suka bohong, siapa sih yang suka lucu, siapa yang wise, orangnya siapa gitu. Jadi ini ada list interview yang bisa bikin karakter kalian itu bisa lebih keren. Contohnya apa sih yang paling menakutkan di dunia ini? Nah, nanti bisa kalian bahas. Contoh lagi yang lain, apa sih yang paling jelek gitu. Jadi contohnya kita bisa bikin karakter yang sebenarnya dia perfect tapi dia ada satu kelemahannya dia nggak bisa ngelukis gitu. Atau ini contohnya, apa sih makanan favoritnya serigala gitu. Atau apa yang sering kita lupain, kita tuh lupa apa sih, apakah pin ATM atau hal yang lain. Itu bisa jadi inspirasi jadi karakter kita. Setting itu adalah tempat dan di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Jadi contohnya ini Turbo ya, ini bekicot yang hidupnya di belakang rumah, kemudian nggak sengaja dia minum bensinnya ini ya, mobil balapan, ternyata dia bisa punya kekuatan super, dia bisa balapan. Tapi settingnya adalah halaman di belakang rumah, sesimpel itu. Wall-E, dia di bumi juga, tapi di bumi masa depan yang mana buminya tuh udah hancur, sampah semua. Dan akhirnya manusianya pada hidupnya di luar angkasa. Kemudian masih ngomongin setting, ini dalam game Break It Club tadi ya. Bisa nggak sih si karakter dalam game yang cupu itu, kemudian dia bosan dengan itu, dia keluar dari gamenya dan dia menjelajah ke game-game yang lain. Ini kalau lihat dari film, ini bukan film ya, sebenarnya ini game ya, Assassin's Creed. Dia membahas tentang tragedi di masa lalu. Jadi waktu itu ada gempa yang gede dan itu kejadian nyata, kemudian dimasukin ke dalam sebuah game. Itu juga bisa. Intinya kan gimana cara bikin cerita, jadi orang yang melihat itu bisa kayak seolah masuk di dalamnya. Bahkan kita bisa belajar sejarah di situ. Yang ketiga itu adalah motivation. Apa yang bikin mereka akhirnya melakukan sebuah petualangan. Ini contohnya dia bosen nih sebagai seorang putri gitu ya. Apa jadinya ketika ayam itu bosen jadi hewan peliharaan di kandang terus, dia akhirnya melakukan petualangan. Kalau kita lihat film Bolt, itu dia merasa dia itu spesial, anjing spesial yang punya kekuatan super. Ternyata dia itu sebenarnya ya anjing biasa. Dia akhirnya melakukan petualangan karena ternyata terlempar dari majikannya gitu ya. Terus dia ada lagi nih contohnya, ada yang pengen ini masih tentang film The Brave ini, ibunya ternyata jadi ini ya, dia jadi beruang. Dia jadi kalau nggak diselamatin selama beberapa waktu, dia ibunya tuh akan jadi beruang selama-lamanya gitu ya. Dan banyak lagi nih, ini bisa teman-teman, ada yang karakter yang lapar banget, dia akhirnya bisa ngapain. Atau ada karakter yang hidup di
sebuah tempat dan dia termotivasi karena dia bosen tuh di tempatnya dia tuh hujan terus. Dia pengen rasain gimana rasanya salju, dia pengen rasain gimana rasanya hidup di musim gugur gitu. Dia akhirnya melakukan perjalanan. Nah, ini ada sebuah film sebenarnya, nanti teman-teman bisa nyari di YouTube ya, nanti akan saya kasih linknya di pojok kanan atas. Ini gimana dia menceritakan tentang motivasinya seseorang yang ingin kembali ke back to nature, back to the start gitu ya. Jadi ini ceritanya orang awalnya ternak babi dengan cara yang sederhana, dengan tradisional, tapi karena meningkat dan meningkat, akhirnya penghasilannya gede, tapi ternyata industrinya bikin limbah yang banyak, akhirnya juga dia pakai formalin dan lain sebagainya. Wah, ini ternyata nggak sehat nih, akhirnya dia kembali lagi ke masa tradisional. Oke, kemudian ada learning outcome. Jadi kalau di sini saya tuh karena Marica ya, kami fokusnya tuh dengan karakter untuk anak SD. Jadi setiap film itu pasti punya satu hal yang pengen ditunjukin. Contoh di Kung Fu Panda pertama itu dia perang ya sama si Beifong itu kalau salah namanya. Jadi waktu perang itu dapetin scroll. Jadi dia itu sebenarnya jurus rahasia. Ternyata setelah dibuka ternyata cuma kayak cermin gitu doang ya. Tapi sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin? Nah, ini bisa teman-teman nanti kalau bikin cerita bisa fokusnya ke bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, macam-macam. Nah, ini nanti kita gak akan mulai dari nol, nanti kita akan coba gunakan tool AI yang sekarang sudah ada, ChatGPT atau Gemini. Jadi teman-teman gak mulai dari nol, tinggal ini fokus aja mau bahas tentang apa gitu ya, karakternya siapa, latar belakangnya apa, ada masalah apa gitu ya. Kemudian show don't tell, itu yang paling penting. Jadi tunjukin, jangan dikasih tahu. Ada film di Apple TV Plus, kemarin saya langganan ini ada film judulnya Jen. Dia ini sebenarnya seru ya, dia ngajarin tentang habitat, dia ngajarin tentang hewan-hewan, tapi dia nggak modelnya itu bukan yang ceramah gitu, tapi dia seolah berpetualang di situ. Waktu itu ada polar bear yang hidup di tiba-tiba ada di rumah mereka, padahal itu cuma imajinasi mereka doang, tapi sebenarnya di situ ada banyak informasi yang bagus. Nah, ini challenge, kita perlu bikin challenge nih. Jadi kita perlu merubah sesuatu yang ordinary, yang biasa banget di kehidupan kita. Contohnya bangun tidur, habis itu gosok gigi, berangkat sekolah itu udah biasa. Tapi dia bangun tidur, ini yang kedua ya, bangun tidur terus ternyata dia lupa nih sama tasnya, terus dia lapar padahal, terus gimana dong? Yang terakhir, gimana kalau dia bangun tidur ternyata udah dalam keadaan keikat di dalam sebuah perahu? Itu kan orang akhirnya penasaran kan, duh ini gimana nih? Oke, jadi itu kita perlu bikin kayak gitu. What if lah, jadi kita perlu mikirin gimana kalau kita terdampar di, ini ada film yang legendaris judulnya Life of Pi gitu ya. Dia terdampar dalam sebuah perahu dan dia ternyata harus bersama dengan harimau. Apa nih, kita harus ngapain nih? Apakah kita akan nyerah, nyemplung ke laut, atau si harimaunya aja yang dijemplungin, atau malah berantem, atau gimana nih? Nah, itu bikin orang akhirnya penasaran gitu. Ada Coco ini dari Meksiko ya kalau nggak salah kebudayaannya. Jadi dia itu di sana itu mereka punya kepercayaan bahwasanya roh-rohnya leluhur itu masih ada. Leluhurnya dia ini semuanya adalah pengrajin sepatu. Nah, si Coco ini paling aneh nih, dia suka musik. Jadi dia berantem terus sama orang tuanya sampai akhirnya dia masuk ke ini ya, alamnya roh-roh itu, dan dia akhirnya nanti menemukan sesuatu yang unik dari keluarganya yang sebenarnya. Kayak gimana sih ceritanya lah, itu kan akhirnya bikin orang penasaran. Jadi akan bagus kalau kita ngangkat dari budaya nih. Nah, teman-teman bisa kan ngangkat dari budayanya Bali, budaya Madura, ada kepercayaan khusus tuh bisa banget diangkat. Di Sunda tuh kayak gimana kepercayaannya. Tapi coba dibikin versi fiktif, dan akhirnya bikin cerita itu budaya-budaya lokal menjadi mendunia gitu. Zootopia ini sebenarnya mengkritik yang ada di Amerika sebenarnya. Ini ngangkat tentang perjalanan si kelinci, yang mana waktu itu yang boleh jadi polisi itu hanya hewan-hewan yang karnivora, sedangkan dia ini herbivora, kecil lagi, bisa nggak sih jadi polisi? Dan ternyata itu sebenarnya berat ceritanya tentang ini ya, tentang politik, dia ngomongin tentang banyak hal yang tentang rasisme gitu ya, tentang herbivora.
Dan itu sebenarnya menarik nih, gimana kita bisa bikin cerita kayak gini nih. Jadi silahkan teman-teman bisa mengembangkan idenya gitu ya. Dan ini contohnya, what if your character has something stuck in their nose. Jadi ada yang nyangkut di hidungnya dan nggak bisa keluar, terus gimana dong ini gitu ya. Gimana kalau dia menemukan sebuah mesin yang mana mesin itu bisa tinggal 3 kayak loncatan dan dia bisa lompat ke masa lalu atau masa depan. Nah itu kan nice ya. Ini yang sebenarnya saya pakai buat Marica nih. Jadi Marica ini kan dia karakter dari sebuah buku, terus nggak sengaja dia keluar dari buku ke dunia manusia. Waktu dia balik ke dunia bukunya udah hilang, diambil orang. Nah akhirnya dia harus survive, kalau nggak dia kalau terlalu lama setengah jam aja di dunia manusia dia akan hilang, akan dilupakan. Jadi dia akan masuk ke buku-buku yang lain. Jadi kalau bukunya sejarah ya mungkin dia akan ketemu dengan ini ya, Gajah Mada. Dia akan ketemu dengan mungkin dengan Einstein gitu ya. Terus dia bisa juga masuk ke buku-buku biologi, buku-buku tentang teknologi ya, dia akan ke masa depan. Itu kan menarik ya. Jadi teman-teman silakan pakai ini aja, terus dikembangin lagi nih gimana karakternya, gimana settingnya itu biar lebih menarik. Apakah itu cukup? Enggak ternyata. Jadi yang pertama ada obstacle nih harus kita lakuin. Jadi kayak tadi contohnya karakternya udah ada tikus. Problemnya apa? Hungry. Motivasinya apa? Dia pingin dapetin cheese atau keju. Settingnya mana? Di rumah. Ini kelihatannya udah simple. Tapi kalau kondisinya kayak gini, dia lapar di rumah, makan, udah selesai gitu kan. Nah makanya biasanya kalau kita mau bikin cerita yang bagus, minimal akan ada 3 obstacle halangan gitu ya. Kata 3 itu apa? Yang pertama, dia harus menghadapi robot kucing biar dia nggak ketangkep. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan giant trap gitu ya. Ini jebakan tikus yang gede banget. Dan yang terakhir, dia harus berburu dengan waktu. Jadi kalau mungkin dalam waktu 5 menit dia nggak makan, ya dia akan terkunci selama-lamanya di rumahnya. Atau mungkin dia mati kelaparan gitu ya. Jadi ini yang bisa bikin cerita itu lebih menarik lagi. Coba teman-teman bikin cerita yang mana ceritanya tadi obstacle-nya minimal 3 dan sudah ada goal-goalnya tadi ya. Nah ini bisa lagi obstacle-nya dia harus memanjat tebing gitu. Atau ternyata dia mau naik kudanya ternyata kabur. Waduh gimana lagi gitu kan. Atau ternyata dia mau cari harta karun, ternyata petanya jatuh ke sungai. Ini gimana nih gitu kan. Itu yang bikin akhirnya orang penasaran lagi dengan cerita. Jadi jangan sampai mudah ketebak gitu. Ini kita akan breakdown sebuah cerita dari Disney juga, judulnya The Good Dinosaur. Jadi ini ada 3 telur dino dan ya, yang 2 udah netes, dan ternyata yang terakhir itu adalah yang paling gede. Nah telur yang paling gede ini malah dinonya yang paling kecil, yang namanya si Arlo ini ya. Dan dia sayangnya sering dibully sama kakak-kakaknya karena badannya kecil dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah akhirnya dia disuruh bapaknya dan ibunya untuk jaga persediaan makannya. Ternyata dia gagal juga. Dari situ bapaknya ngasih pelajaran, kamu harus ngejar tuh siapa pencurinya. Pas ngejar itu ternyata nggak sengaja bapaknya meninggal. Itulah yang akhirnya bikin dia merasa bersalah dan dia pingin pulang gitu ya. Selama perjalanan ternyata dia ketemu dengan karakter yang mencuri makanannya, dan itu malah jadinya jadi allies ya, jadi temennya. Bahkan dia nanti ketemu dengan T-Rex, dia ketemu dengan musuhnya itu Pteranodon kalau salah. Jadi hewan yang dino yang bisa makan itu. Terus dia akhirnya bertemu dengan T-Rex dan menemukan reward dan lain sebagainya. Dan gimana endingnya? Nah ini endingnya yang menarik nih. Apakah dia akan tetap dengan si anak kecil tadi? Apakah dia berpisah? Apakah dia bisa bertemu dengan keluarganya lagi dan dia akan diakui sebagai keluarganya dan dia nggak lagi dibully? Nah itu yang menarik. Jadi ceritanya tuh dia udah lemah, melakukan kesalahan, terus akhirnya dia perkembangan karakternya tuh bisa luar biasa banyak gitu loh guys. Jadi jangan bikin karakter yang perfect banget. Jadi tuh kalau kita tulis, nanti tulisannya akan seperti ini. Nanti akan saya lanjutkan ya. Nanti ada di video minggu depan atau di minggu ini insya Allah akan saya tulis tentang workshopnya, gimana cara mengisi story based learning canvas. Jadi ini harapannya biar membantu teman-teman biar lebih cepat dalam ngerjain bikin cerita yang lebih bagus gitu ya.
Jadi harapannya ini ada Puspa Iptek dari Ki Hajar mengatakan bahwasanya kita tuh harus deleng, lihat dulu, lihat karyanya orang, lihat karya-karya Disney itu gimana kok dia bisa bagus, selain apakah cuma gambarnya, apakah ceritanya, ataukah narasinya, ataukah musiknya mungkin yang bikin bagus. Ya tadi di film yang awal banget di slide yang pertama tadi kan ngomongin tentang keluarga ya. Itu ada film musiknya ada yang Pedro. Oh, don't you taste about Bruno, sorry. Dia ngomongin tentang Bruno. Terus dia setiap ininya ada lagu-lagunya dan lagunya tuh bagus banget gitu ya. Kemudian Nita ini tuh kita identifikasi apa sih yang bikin bagus, dan Niroake bisa nggak sih kita bikin cerita dengan cerita yang sama, dengan efek yang sama, dengan karakter yang sama, tapi mungkin tinggal ini jangan cuma Niroake aja, itu nanti plagiat ya. Tapi yang paling penting adalah nambahi improvement, kita tambahi sesuatu, kita tambahi budaya kita, karakternya kita improve gitu ya. Dan akhirnya kita nggak cuma sebagai orang yang pemakai, pembeli, dan akhirnya pembual, tapi kita menjadi manusia yang pembuat ya, kita jadi kreator, kemudian pemain atau pelaku, dan akhirnya kita bisa penjual. Karena ya ini kita harus jadi seorang entrepreneur di bisnis digital, jadi ya kita harus nggak cuma create, tapi kita juga bisa sell gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada orang bijak bilang the highest result of education is tolerance. Jadi gimana caranya kita tuh bisa dakwah itu nggak hanya dengan model ceramah ya, tapi dengan animasi aja kita bisa dakwah, kita bisa ngajarin banyak hal yang baik kepada anak-anak. Karena kalau kita bisa mendidik anak kecil, bagi insya Allah kita akan mendidik satu negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Jangan lupa like, subscribe, dan isi komen di bawah untuk membuat ini ya rangkuman tentang video-video ini, dan diharapkan untuk subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video yang tertarik dengan bisnis digital, dan mungkin kita bisa bahas materi-materi lain. Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya, kalian pengen bahas apa sih, sama akan saya buatkan penjelasan di videonya. Terima kasih banyak dan sayonara.